Dari level-level yang dibentuk sekarang di harga komoditas batu bara 130, 140 gitu ya. Bisa nggak sih kita katakan bahwa memang ini sudah slowing down atau memang menuju ke pelemahan yang terdalam lagi, atau sebenarnya masih bisa dikatakan ya memang mereka berada di range pergerakan after durian runtuh COVID gitu, Pak Alex? Betul. Saya pikir range penurunan seperti tadi disampaikan ada penurunan 1,32%, kenaikan itu masih dalam range yang normal. Artinya secara supply dan demand marketnya itu masih ada, permintaan itu masih ada, masih tinggi bahkan permintaan baik dari negara luar maupun di domestik sendiri gitu kan. Nah sehingga kalau dibilang apa tadi bahasa kiamat, pakai kata-katanya kiamat. Menurut saya mungkin harus dilihat lebih jauh lagi gitu. Karena melihat data 3 tahun, 5 tahun terakhir, bahkan sampai 5 tahun ke depan, itu bisa dinilai bahwa batu bara sebagai bahan energi yang paling murah untuk pembangkit listrik. Ya. Sehingga kebutuhan itu makin ada. Artinya sepanjang bahwa gap antara green energy resources masih terlalu jauh, jadi agak sulit dikatakan bahwa kiamat batu bara gitu ya untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan. Di satu sisi juga ada tambahan lagi juga bahwa sebenarnya batu bara bukan hanya bisa dimanfaatkan untuk sumber pembangkit listrik, tapi namun juga bisa dimanfaatkan untuk bahan petrochemical, kemudian pengembangannya bisa sampai ke hidrogen dan lainnya gitu. Jadi artinya masih panjang kalau bisa dikatakan kiamat, tergantung bagaimana pemanfaatannya. Mungkin kalau dari sektor listrik ya mungkin ya masih panjang ya, sepanjang gap antara batu bara sebagai bahan dasar energi listrik yang murah dengan yang green energy. Kecuali green energy sudah jauh lebih murah dari batu bara. Masih belum bisa ketemu titik keekonomiannya begitu ya. Artinya adalah batu bara masih bisa jadi choice sejauh ini begitu ya Pak Alex ya. Artinya masih kebutuhan dasar ya. Kalau kita masukkan kontribusi geopolitik yang ada di dunia saat ini, nah ini seperti apa cukup berpengaruhnya terhadap kondisi bisnis. Karena dari leverage harga kan tadi Pak Alex bilang ini sebenarnya masih oke gitu. Apakah akankah tensi yang terjadi secara geopolitik ini mungkin saja kemudian mendrop down price yang sekarang terbentuk gitu. Kalau yang Anda lihat sebagai pelaku seperti apa Pak Alex? Kalau saya pikir geopolitik tensi yang ada seperti di Middle East atau di Ukraine, Rusia perang itu justru malah mendorong harga batu bara stabil atau bahkan lebih tinggi ya, artinya tidak drop down. Mungkin alasannya karena contoh misalkan geopolitik tension yang di Ukraine dan Rusia itu kan menyebabkan ketidakpastian akan suplai gas. Walaupun saat ini berjalan, tapi ketidakpastian itu akan selalu ada di situ. Sehingga negara-negara Eropa itu perlu mempertahankan atau menjaga energi security-nya. Nah apa alternatifnya yang paling selain green energy yang mereka punya itu adalah batu bara. Jadi dampaknya situ. Nah kemudian kalau di Middle East itu efeknya akan beda geopolitik tensionnya karena terkait minyak kebanyakan ya. Kalau harga minyak naik tentu harga produksi juga naik gitu karena contoh industri batu bara, mining operation itu konsumsi oilnya itu sangat tinggi gitu kan. Kemudian juga belum lagi alat-alat berat. Jadi bisa meningkatkan biaya produksi. Jadi memang tergantung geopolitik tensionnya di mana. Tapi kalau dari sisi market bagi produsen batubara di Indonesia itu market produsen batubara di Indonesia itu mostly adalah Asia country gitu. Jadi tidak terpengaruh dari sisi demand gitu. Artinya tidak ada pengurangan dari demand kalau kita melihat masing-masing negara Asia itu mencoba meningkatkan pertumbuhan ekonominya di tengah ketidakpastian gitu kan. Nah itu menurut saya sih tidak mendrop down tapi mungkin akan justru malah membuat stabil dan lebih meningkat lagi gitu ya Pak Alex yang Anda prediksikan ya. Ya karena memang energy security menjadi kebutuhan dasar sekarang ya, menjadi kebutuhan dasar. Apalagi kalau biaya makin tinggi karena inflasi yang tinggi karena geopolitik tension misalkan itu, tentu negara akan mencoba mencari sumber yang lebih murah dibandingkan
yang lainnya. Itu sumber alternatif energi yang masih tersedia juga sampai dengan saat ini begitu adalah batu bara. Tapi kalau kemudian tadi kan Anda katakan pasarnya adalah lebih ke Asia country. Nah di Asia ini kan ada China di sana ya, di mana kita tahu tadi di awal juga sudah disampaikan informasinya China lagi membush up produksi batu bara. Mungkin ini yang sedikit kemudian membuat gejolak dari harga. Nah ini seperti apa nih Pak Alex kalau Anda melihatnya? Terakhir saya baca itu bahwa di China sendiri juga masih ada pembangunan PLTU besar ya, pembangkit PLTU besar ya, sehingga mungkin ini dalam rangka menjaga juga menjelang La Nina juga kan, kemudian juga musim dingin nantinya, dan juga spek batu bara Indonesia China itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda juga gitu ya. Jadi kebutuhan dengan peningkatan produksi batu bara China belum tentu juga membuat signifikan penurunan harga batu bara begitu. Oke, walaupun dia meningkatkan produksi karena ada pembangkit listrik yang memang mereka lagi bangun, serta merta itu juga tidak akan langsung berdampak sebenarnya untuk commodity price ya. Berarti fluktuasi yang terjadi ya memang karena normally fluktuasi di harga begitu ya. Nah kalau yang sekarang dialami ini mungkin kita sudah recap semester 1 ya, satu semester di 2024 yang dirasakan Bayon Resources. Seperti apa nih Pak dari produksi, terus kemudian juga pengiriman, kemudian juga total demand yang terjadi di 2024 awal semester atau di semester pertama 2024 ini seperti apa raportnya nih Pak? Saya yakin kebanyakan coal producer di Indonesia tantangannya lebih kepada operational, artinya mencapai target produksi yang telah mereka tetapkan ya, karena contoh faktor hujan itu menjadi faktor signifikan yang bisa mempengaruhi efisiensi produksi mereka, termasuk capaian mereka. Kalau dari sisi demand saya pikir itu sama ya, sama bahkan mengalami peningkatan gitu ya. Apalagi demand ini kan sudah terbentuk sewaktu Desember sebelum awal tahun baru gitu ya. Sisanya paling adalah spot gitu kan ya. Jadi tantangan dari coal producer Indonesia bagaimana mencapai produksi daripada, kalau penjualan ya karena kebutuhan basic ya selalu banyak permintaan. Oke, karena kebutuhan dasar ya masih jadi energi utama ya. Tapi dengan adanya kondisi-kondisi seperti ini perusahaan melakukan berbagai adjustment terhadap strategi. Apalagi tadi kan titiknya kan challenge-nya adalah operasional begitu kan. Berarti memang harus ada beberapa biaya-biaya yang di-maintain atau mungkin dijaga gitu ya. Nah ini seperti apa nih Pak dari sisi strategi perseroan sendiri? Ya, pertama kalau biaya kos memang peningkatan biaya kos itu memang sudah terjadi secara bertahap dari 3 tahun terakhir ya. Itu kemudian adalah tadi disebutkan masalah logistik ya. Bagaimana membalance mengsinkronize antara jumlah produksi dengan transportasinya gitu kan. Sehingga sewaktu mereka ekspor gitu ya, vessel datang tidak terlambat sehingga tidak ada bayaran demurrage dan segala macam. Nah ini sangat sinkronisasi ini sangat berpengaruh. Jadi kalau di Bayan sendiri untuk mencapai sinkronisasi itu kita menambah atau menguatkan dari infrastruktur kita. Contoh di Balikpapan Coal Terminal kita bangun lagi untuk discharging import jetty-nya juga gitu ya. Sehingga bisa lebih cepat gitu ya untuk loading batu bara, kargo itu lebih cepat gitu. Untuk mencegah hambatan dari mining sampai ke vessel begitu. Nah itu logistik itu yang berpengaruh juga. Berapa besar sih Pak perannya logistik atau peningkatannya juga yang dialami di 2024 yang cukup sehingga agak challenging untuk operational cost-nya perusahaan batubara Pak? Iya, contoh misalkan sewaktu hujan, misalkan hujan di non-stop gitu, otomatis produksinya kontraktor tidak bisa bekerja penuh. Sedangkan itu kan standby rate semuanya ya. Nah itu tentu menjadi cost ya. Cost itu signifikan. Kemudian mungkin vessel ada yang menunggu karena mungkin surut
pasang, sungai juga surut gitu ya. Nah faktor-faktor ini semuanya terakumulasi menciptakan cost tambahan sebenarnya di luar daripada cost basic yang itu seperti bahan bakar dan yang lain-lain, seperti juga karyawan dan gaji karyawan dan yang lain-lain. Kemudian juga ada cost tambahan yaitu perusahaan tambang adalah lebih meningkatkan ESG-nya. Ya, ESG itu bagus, artinya ada cost ya, yang disadari oleh coal producer dan kita harus invest di dalam reklamasi, menjaga lingkungan itu. Itu menjadi ya bukan dibilang cost ya, itu konsekuensi ya, itu kewajiban ya. Daripada penambang. Komitmen ya berarti ya masuknya ya berarti ya Pak Alex ya. Karena memang semuanya harus yang pro terhadap keberlangsungan iklim, keberlangsungan alam begitu ya untuk strategis bisnis ke depannya. Peluang-peluangnya sendiri Pak di luar seperti apa? Misalnya kayak pasar-pasar baru atau mungkin apa yang bisa digarap begitu ya sebagai perusahaan batu bara begitu. Sebagai Bayan sendiri begitu melihatnya, opportunity-nya seperti apa nih Pak? Opportunity kalau pasar sih dari pengalaman kita tidak bertambah terlalu signifikan gitu. Artinya tidak sulit pasar itu. Oke. Berarti karena demand-nya juga cukup masih ada betul, gitu ya. Betul, pasar itu tidak sulit. Hanya tantangannya di operasi dan memastikan bahwa kualitas batu bara yang kita produksi itu memang memenuhi apa yang ada di kontrak tersebut gitu dengan consumer gitu ya. Itu satu. Kedua ya mungkin dengan kalau ditanya mensiasati supaya produk batubara Indonesia di pasar ekspor lebih diminati atau lebih ramah lingkungan adalah dengan cara melakukan blending ya. Menurunkan sulfur ya begitu ya. Itu akan membantu sekali end user dalam menurunkan emisi mereka. Begitu.